Perang Saudara di Majapahit. Pertempuran Wirabhumi dan Wikramawardhana. Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Tapi tak banyak yang tahu, kejayaan itu pernah hampir hancur dari dalam. Bukan karena musuh dari luar, melainkan karena perang saudara. Satu kerajaan, dua penerus, satu mahkota yang diperebutkan. Ini adalah kisah nyata dari Perang Paregreg. Pertempuran antara Wirabhumi dan Wikramawardhana, dua tokoh berdarah Majapahit yang saling mengklaim tahta. Sebuah perang saudara yang mengguncang kejayaan Majapahit dan menandai awal dari keruntuhannya. Bagian 1. Awal mula persaingan yang tersembunyi. Setelah kematian Raja Hayam Wuruk tahun 1389, Majapahit dihadapkan pada dilema besar. Siapa yang pantas menjadi penerus? Hayam Wuruk memiliki satu putri sah bernama Prabu Kusumawardhani. Ia menikah dengan sepupunya, Wikramawardhana, yang kelak dinobatkan sebagai raja. Namun di sisi lain, Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selir, yakni Raden Wirabhumi. Meski bukan anak dari permaisuri, Wirabhumi tumbuh sebagai bangsawan penting. Ia diberi wilayah kekuasaan di bagian timur Majapahit, dikenal sebagai Blambangan. Kedua pihak hidup berdampingan untuk sementara waktu. Tapi di balik istana yang megah, api persaingan mulai membara. Wirabhumi merasa berhak atas tahta karena ia satu-satunya anak laki-laki Hayam Wuruk. Sedangkan Wikramawardhana memegang kekuasaan resmi melalui pernikahan dengan putri mahkota. Ketegangan pun meningkat dan Majapahit terbagi dua. Bagian 2. Meledaknya Perang Paregreg tahun 1404. Ketegangan itu meledak menjadi perang terbuka. Perang Paregreg istilah Jawa yang berarti perang saudara. Majapahit Timur dipimpin oleh Wirabhumi. Majapahit Barat dipimpin oleh Wikramawardhana. Selama 3 tahun, kedua kubu saling serang. Benteng dihancurkan. Rakyat jadi korban. Perekonomian Majapahit runtuh pelan-pelan. Perang ini bukan hanya soal tahta, tapi soal harga diri. Soal siapa yang dianggap sah oleh sejarah, dan siapa yang akan dicatat sebagai pemberontak. Pada akhirnya, tahun 1406, Wikramawardhana berhasil menang. Wirabhumi ditangkap, dan menurut beberapa catatan, ia dieksekusi secara diam-diam. Bagian 3. Dampak Perang, retaknya kejayaan Majapahit. Kemenangan Wikramawardhana tidak menyelamatkan Majapahit. Sebaliknya, perang ini membuat kerajaan melemah secara drastis. Wilayah-wilayah mulai melepaskan diri. Otoritas pusat tak lagi solid. Majapahit yang dulunya menjadi pusat perdagangan dan budaya, perlahan kehilangan taringnya. Bahkan setelah Wikramawardhana mangkat dan digantikan cucunya Ratu Suhita, luka dari Perang Paregreg masih membekas. Rasa saling curiga, perpecahan, dan konflik internal terus menghantui istana. Perang saudara ini juga menjadi alasan mengapa ekspansi Majapahit berhenti total. Tidak ada lagi ekspedisi luar, tidak ada lagi proyek ambisius. Yang tersisa hanyalah sisa kejayaan dan bayang-bayang kehancuran. Ending, refleksi sejarah. Perang Paregreg adalah titik balik. Disinilah Majapahit mulai retak. Bukan karena musuh asing, bukan karena serangan luar, tapi karena keluarga sendiri. Sebuah kerajaan bisa berdiri megah oleh kejayaan masa lalu, namun bisa runtuh hanya karena satu hal, perebutan kekuasaan. Hari ini, kita mengingat Majapahit karena luas wilayahnya, kekuatannya, pengaruhnya. Tapi di balik itu semua, ada kisah pahit yang menjadi pelajaran besar. Bahwa keserakahan dan perebutan warisan bisa menghapus kejayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Wirabhumi dan Wikramawardhana. Dua nama, dua ambisi. Satu perang saudara yang membelah Majapahit selamanya.